David Goliat Jilid 1. Bersamalah kita patahkan tengkuk Goliat. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Setiap kita mempunyai berbagai-bagai masalah yang sangat pelik dan rumit, bahkan terkesan seolah tanpa ada satupun solusi yang dapat diharapkan untuk mengatasinya. Bahkan celakanya tidak sedikit orang percaya yang bersikap serta bertindak sama seperti orang Israel. Menjadi umat pilihan, namun tidak memiliki iman atas kasih dan kesetiaannya. Mari kita belajar dari seorang pemuda yang bernama Daud. 3 pokok renungan. Yang pertama, jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan dari ketakutan kita. Dalam menghadapi setiap masalah, jangan pernah berlaku seperti orang Israel yang berlari dengan sangat ketakutan. Fokus pada masalah akan menggiring kita pada posisi yang fatal dan bukan menemukan solusi yang kita butuhkan. Sebab lewat ketakutan kita, iblis bisa mengambil keuntungan dengan cara menjauhkan iman kita dari Tuhan. Iblis akan menghapus dari ingatan kita atas seluruh karya dan mujizat yang dilakukannya di masa lalu. Akibatnya pengalaman indah akan kebesarannya seakan tidak pernah terjadi atas kita. Oleh karena itu ingatlah selalu kasih-Nya atas kita. Bersama Tuhan tidak ada musuh yang terlampau kuat untuk berdiri tegap di hadapannya. Bersama Tuhan kita akan musnahkan musuh-musuh kita. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang daripadamu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Imamat 26 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Pokok renungan kedua, mengubah petaka menjadi berkat. Apakah gerangan yang membuat Daud tidak melarikan diri menghadapi Goliat? Dia tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan Goliat untuk dilenyapkan dan bukan untuk ditakuti. Masalah ada untuk diatasi, bukan untuk ditakuti. Jadi jangan pernah takut hanya karena perawakan Goliat yang tinggi besar. Tetapi ingatlah Tuhan yang maha besar yang menyertai kita. Ketika iman kita lemah, niscaya musuh dengan mudah dapat mengalahkan kita. Oleh karena itu, senantiasa hadapi setiap persoalan dengan iman. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ingat, di balik hujan ada matahari yang bersinar, di balik penderitaan atau kesusahan ada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Ada berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang percaya dan tetap setia. Pokok renungan yang ketiga, aman dan nyaman dalam Kristus. Ciri utama orang beriman adalah senantiasa mempercayai firman Kristus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12. Daud memang tidak pernah melihat cara Tuhan membelah laut Teberau, memutus aliran air sungai Yordan, membinasakan orang-orang Kanaan, dan berbagai perbuatan ajaib lainnya. Namun Daud senantiasa percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Inilah yang menjadi acuan Daud dalam menghadapi Goliat. Di dalam kebersamaan dengan Tuhan tidak ada musuh yang tahan menghadapi Anda. Yosua 23 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti dijanjikannya kepadamu. Yosua 23 ayat 10. Jadi jangan pernah takut. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, bagi orang beriman, masalah sehebat atau sedahsyat apapun tidak akan pernah mampu mengintimidasinya, sebab Tuhan sendiri yang menjadi pelindungnya. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat kedua. Closing statement kedua, melalui masalah atau persoalan yang kita hadapi, Tuhan gunung batu kita
Dia sedang mengajar tangan kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Mazmur 144 ayat yang pertama. Yang terakhir, Tuhan telah membebaskan kita dari semua musuh kita. Bahkan Tuhan telah meninggikan kita mengatasi mereka yang bangkit melawan kita. Tuhanlah yang telah melepaskan kita dari para penindas. 2 Samuel 22 ayat 49. Tuhan Yesus memberkati.